Yesus menggenapkan Taurat bagi kita. Physical distancing atau penjarakan sosial memang adalah sebuah kebiasaan baru yang harus diterapkan setelah virus corona menjadi wabah yang menyerang kehidupan manusia. Namun adanya aturan physical distancing bukan berarti kita harus menjadikan hubungan antar sesama manusia menjadi terputus. Bahkan kita menjadi bermusuhan antara satu dengan yang lain. Pada 11 Mei 2020, portal kompas.com memberitakan bahwa gara-gara salah paham terhadap social distancing, warga dua desa di Malang, Jawa Timur saling memblokir jalan. Mereka salah memaknai makna dari penjarakan sosial ini. Mereka mengira bahwa himbauan pemerintah ini adalah untuk memutus hubungan antar desa. Jalan umum yang menghubungkan kampung Sambi Gede dan desa Sanggreng diblokade oleh masing-masing warga. Salah satu desa membuat portal dari bambu, sedangkan desa yang lain malah membangun tembok dari batako yang dicor. Setelah diselidiki, insiden ini terjadi karena salah paham. Salah paham memang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa saja salah menafsirkan makna yang dimaksud oleh lawan bicara kita. Kita mengira dia sedang memaksudkan begini, ternyata bukan. Arti yang benar adalah begitu. Demikian pula yang terjadi dengan Yesus saat ia menyampaikan khotbah di bukit. Para pendengarnya juga salah paham dengan Yesus. Mari kita eksplorasi bersama kesalahpahaman apa yang terjadi dan bagaimana Yesus menanggapinya. Sebelum itu, saya akan bacakan terlebih dahulu dari Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20 yang menjadi landasan pembahasan pada kali ini. Beginilah bunyi teks firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikianlah perkataan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Untuk menjawab kesalahpahaman dari pendengarnya, Yesus perlu menunjukkan identitasnya terlebih dahulu. Siapakah dia? Di bagian awal dari khotbah di bukit ini, Matius telah memperkenalkan Yesus sebagai seorang guru Yahudi, seorang guru yang baru yang memulai pelayanan dan pengajarannya. Pengajaran Yesus tentang kerajaan sorga terdengar begitu asing di telinga pendengarnya, bahkan terkesan sangat keras, lebih tegas dan lebih menantang daripada apa yang diajarkan kepada mereka oleh guru-guru agama mereka. Yesus memperkenalkan kerajaan sorga yang dia bawa ke bumi. Yesus adalah Sang Firman Allah itu sendiri, dan ia mengajar dengan penuh otoritas. Orang-orang yang mendengar kalimat per kalimat dari ucapan bahagia mungkin terus bertanya, apakah semua ini hukum yang baru? Apakah Yesus ini seorang nabi atau guru baru yang diutus oleh Allah? Yesus mengawali perkenalan dirinya dengan langsung menjawab teka-teki yang muncul di dalam hati pendengarnya. Yesus menunjukkan bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, atau yang kita kenal dengan perjanjian lama, melainkan untuk menggenapinya. Penggenapan ini menunjukkan identitas diri Yesus sebagai seorang yang disebut-sebut di dalam kitab suci. Pribadi ini akan datang sebagai seorang yang diutus untuk misi keselamatan yang sudah dirancang oleh Allah. Suatu cetak biru dari Allah untuk merekonsiliasi, memulihkan, mendamaikan hubungan Allah dengan manusia yang telah dirusakkan oleh dosa. Taurat pertama kali diberikan oleh Allah kepada orang Israel generasi padang gurun. Taurat adalah suatu perjanjian antara Allah dengan umat pilihannya. Taurat adalah sebuah simbol bahwa relasi Allah dengan umatnya telah dipulihkan dan kedua belah pihak berada dalam suatu hubungan yang baik. Taurat juga menjadi penuntut di dalam menjaga kekudusan hidup supaya relasi yang baik antara Allah dengan umatnya dapat terus dipertahankan. Namun pada prakteknya mereka gagal dan terus gagal. Malahan mereka menyelewengkan maksud Taurat yang sebenarnya. Kesalahan bukan berada pada Taurat itu,
Oleh karena itu Taurat tidak perlu ditiadakan sama sekali. Taurat adalah bentuk firman atau pewahyuan yang sempurna dari Allah. Allah adalah benar dan sempurna adanya, sehingga firman-Nya juga pasti adalah benar dan sempurna, sehingga tidak ada keperluan bagi Allah sama sekali untuk mengganti, merevisi, menambahkan maupun mengurangi Taurat. Untuk menggenapkan kehendak Allah dalam Taurat dan kitab para nabi, Allah mengutus anaknya, pribadi Allah itu sendiri, untuk mengambil rupa sama dengan manusia, lahir di komunitas umat yang takluk kepada Taurat, dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Taurat. Yesus datang untuk mengajarkan makna Taurat yang benar sesuai dengan kehendak Allah, bukan Taurat versi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zaman itu. Salib menjadi bukti bahwa Yesus datang untuk menggenapkan Taurat, sekaligus untuk menggenapkan apa yang disuarakan oleh para nabi-nabi di Perjanjian Lama. Misi keselamatan Allah ini telah disuarakan oleh para nabi kepada orang Israel jauh-jauh hari sebelum Sang Mesias yang dijanjikan itu datang. Misi ini memberikan sebuah harapan bagi manusia yang tidak berdaya sama sekali untuk menaati Taurat dengan utuh. Yesus yang tak bercacat dosa, yang sanggup memenuhi semua perintah Taurat dengan sempurna. Bagaimana caranya? Yaitu Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib sebagai anak domba Allah yang disembelih sekali untuk selamanya untuk menyelesaikan murka Allah atas dosa. Yesus, Sang Firman Allah itu, yang memberikan Taurat, Dia juga yang mengerjakan dan menggenapi segala ketentuan yang digariskan oleh Taurat. Dirampungkannya Taurat oleh Yesus bukan serta-merta membebaskan semua orang yang percaya kepada Yesus untuk dapat hidup semau-maunya. Isi hati Allah kepada umatnya tidak pernah berubah. Firman Allah adalah kekal. Perjanjian lama tidak pernah berakhir, walaupun Yesus memberikan sebuah perjanjian yang baru yang dimateraikan oleh darahnya sendiri. Perjanjian lama dan perjanjian baru adalah sama-sama sebagai sebuah kesatuan daripada firman Allah yang utuh. Oleh karena itu di Matius pasal 5 ayat 18 kita dapat membaca bahwa Yesus berkata bahwa satu iota atau satu titik pun dari Taurat tidak akan dihapuskan sebelum langit dan bumi ini lenyap. Iota adalah huruf terkecil dari huruf dalam bahasa Yunani. Komponen terkecil sekalipun dari Taurat adalah penting. Tidak ada seorang pun yang berhak menghapuskannya, karena Allah sendiri juga tidak pernah berniat untuk menarik perkataannya. Murid-murid Yesus harus melihat keberlanjutan dari kebenaran di dalam Kristus dan kebenaran yang dimaksudkan oleh Perjanjian Lama. Pengajaran Yesus selama 3 tahun pelayanannya di muka bumi ini, terutama di bagian khotbah di bukit ini, sama sekali tidak bertentangan dengan kitab Taurat dan kitab para nabi. Yesus tidak menentang Taurat sama sekali. Pengajaran Yesus yang diwartakan, pengajaran kerajaan sorga yang diwartakan oleh Yesus juga adalah isi Taurat. Jadi dengan kata lain, seseorang yang mau menjadi murid Yesus harus menjalankan Taurat. Namun para murid Yesus tidak diajarkan untuk menjalankan Taurat dengan cara para orang munafik, yaitu para guru agama Yahudi dengan metode dan cara pengajaran dan cara menjalankan Taurat yang mereka ajarkan. Seorang murid Yesus yang menjalankan Taurat harus memiliki pandangan yang benar terhadap Taurat. Di Roma pasal 7 ayat 7-25, Paulus mengatakan bahwa melalui Taurat kita memahami tentang dosa dan keberdosaan manusia. Oleh karena itu, di dalam menjalankan Taurat, seorang murid Yesus harus mengarahkan pandangannya pada kasih anugerah yang telah diberikan oleh Yesus. Yesus telah menggenapkan, memenuhi segala ketentuan Taurat bagi kita, semua orang yang percaya kepadanya. Jadi Taurat bukan lagi suatu beban hidup, tetapi adalah tulisan yang memberikan pengetahuan kepada kita untuk memahami kehendak Allah. Dengan demikian, kita dapat menjalankan bahkan mengajarkan Taurat dengan pandangan yang benar, yaitu oleh kasih karunia yang diberikan oleh Kristus, kita dibenarkan di hadapan Allah, bukan karena kemampuan kita untuk memenuhi semua tuntutan Taurat sehingga kita benar di hadapan Allah. Lebih lanjut, Yesus mengatakan bahwa siapa yang melakukan dan mengajarkan Taurat, mereka akan memperoleh tempat yang tinggi dalam kerajaan Allah. Yesus melanjutkan pengajarannya dengan menunjukkan suatu standar bagi mereka yang mau disebut warga kerajaan surga. Yesus menetapkan bahwa mereka harus memiliki standar hidup keagamaan yang lebih benar daripada para orang-orang Farisi dan ahli Taurat.
pasti banyak pendengar Yesus yang akan berkata di dalam hati maupun bergumam di dalam mulutnya, "Guru, tidak mungkin." Saya percaya jika saudara dan saya adalah orang Yahudi pada zaman itu yang turut duduk mendengarkan khotbah Yesus, kita juga akan memiliki respon yang sama. Hukum orang Yahudi terdiri atas 613 poin peraturan dengan 248 perintah dan 365 larangan. Para pemimpin agama Yahudi dengan sangat ketat menaati seluruhnya tanpa terkecuali. Mereka menjalankan semua peraturan tersebut. Mereka menghafalkan hukum-hukum itu, mengajarkannya, serta mendorong murid-murid mereka untuk bisa melakukan sama seperti mereka. Mereka taat beribadah sesuai dengan jam-jam yang telah ditentukan. Mereka memastikan bahwa tidak melewatkan satu poin pun. Mereka juga memastikan tidak terjadi kecacatan apapun di dalam ibadah mereka. Para guru agama ini memiliki level kerohanian yang terkesan begitu tinggi, mungkin hampir berimbang dengan malaikat. Tapi Yesus mengatakan bahwa mereka tidak diperkenankan masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimana mungkin? Bagaimana dengan para pendengar Yesus yang adalah rakyat biasa, yang secara tingkat pendidikan rendah, tidak sanggup menaati Taurat dengan utuh? Kadang-kadang juga mungkin mereka tidak berdoa, tidak berpuasa, tidak memberi sedekah, tidak tekun beribadah. Mana mungkin mereka bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau demikian? Memang benar Yesus telah memberikan suatu standar kerajaan sorga yang terkesan begitu tinggi dan tidak mungkin dicapai. Namun itulah standar kerajaan Allah yang tepat. Jika demikian, siapa yang layak masuk ke dalam kerajaan surga? Tidak ada orang yang benar dan layak, bukan? Mungkin hanya Abraham, Musa, Elia, dan nabi-nabi yang selevel mereka yang layak masuk kerajaan surga. Yesus menjawab, "Tidak, siapa yang bilang begitu?" Di bagian-bagian selanjutnya kita akan menemukan bahwa Yesus justru mengkritik dan mengkonfrontasi pengajaran Taurat dan praktik agama dari para rohaniwan orang Yahudi pada zaman itu. Di mata Yesus, mereka adalah orang-orang munafik yang terlihat begitu beragama, terlihat hidup suci, terlihat begitu beriman kepada Allah, tetapi sebenarnya di hati mereka Allah tidak mendapatkan tempat sama sekali. Jadi bagaimana seharusnya standar hidup seorang warga kerajaan sorga? Perkataan Yesus di Matius pasal 5 ayat 20 tidak sedang mengajarkan para murid untuk berbuat lebih rohani lagi dibandingkan dengan para guru agama mereka. Justru para murid ini diperingatkan untuk tidak meniru mereka yang hanya memiliki kesucian hidup yang hanya dapat dipertontonkan di depan mata manusia, tetapi adalah kejijikan di mata Allah. Mereka tampak menjalankan perintah agama dengan begitu ketat, tetapi hati mereka tidak mencari Allah. Kita mundur beberapa ayat ke belakang, kita akan menemukan bahwa Yesus telah menunjukkan bagaimana hidup seorang yang disebut berbahagia, hidup yang diberkati oleh Allah dan diperkenan oleh Allah. Yesus telah menunjukkan bahwa kerajaan sorga hanya memandang kebenaran yang terpancar dari dalam hati yang kudus, hati yang telah dibasuh oleh darah Kristus yang telah menggenapkan Taurat, hati yang telah diperdamaikan dengan Allah, hati yang telah dibebaskan dari dosa. Tidak mungkin seorang manusia berdosa dapat memiliki hati yang kudus sebelum dia menjadi miskin di dalam roh, dengan berduka cita datang mengakui keberdosaannya di hadapan Allah, dengan lemah lembut merendahkan diri untuk menerima pengampunan dari Allah, dan mengakui bahwa dirinya lapar dan haus akan kebenaran, sehingga ia membutuhkan Tuhan untuk mengasihani dia, menyelamatkannya, dan mengubahkannya. Sekarang kita sudah memahami bahwa identitas Yesus adalah sebagai pemberi dan penggenap Taurat. Kita pun telah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus, menjadi manusia yang baru di dalam Yesus. Manusia baru ini harus terus mengalami transformasi kehidupan dengan terus memancarkan kekudusan dari dalam hati yang telah diubahkan oleh kasih Allah. Kita membutuhkan Roh Kudus yang terus mengubahkan hati kita agar kian hari kian mirip dengan Kristus. Kita perlu untuk hidup selalu bergantung pada Allah dengan selalu menjaga relasi yang intim dengan Allah melalui latihan rohani kita yang meliputi pembacaan firman, berdoa, berpuasa, beribadah, dan lain sebagainya. Kita melakukan latihan-latihan rohani ini dengan hati yang benar, hati yang rindu untuk selalu tinggal bersama dengan Bapa di sorga. Firman Allah harus menepati posisi yang penting dalam kehidupan murid-murid Yesus. Firman Allah menjadi penuntun yang membimbing kita untuk melakukan kehendak Allah. Seperti pemazmur mengatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Kita membiarkan Roh Kudus bekerja melalui firman Allah yang kita baca.
firman Allah yang kita renungkan untuk dapat terus memperbaharui dan mengubahkan kita. Dengan taat kita menghidupi firman yang telah didengar, dibaca, dan dipahami oleh kita. Selain sebagai pendengar dan pelaku firman, kita juga menjadi pemberita firman. Yesus mengatakan bahwa orang yang mendapatkan tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga adalah mereka yang melakukan dan mengajarkan firman. Kita dapat menggunakan berbagai kesempatan dalam keseharian kita. Dengan siapapun yang kita jumpai ataupun melalui media sosial, kita dapat membagikan firman itu. Kita pun dapat melayani sebagai guru sekolah minggu, pemimpin kelompok kecil di gereja. Melalui itu pun kita bisa membagikan berkat firman yang kita dapatkan. Dikala ada kesempatan, kita beritakan firman yang telah memerdekakan kita dari hukum dosa. Kita dapat terus memberitakan Yesus yang telah menggenapkan Taurat dan memberi kita kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus adalah Sang Firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Yesus adalah Allah yang memberikan hukum bagi umatnya. Yesus adalah juga yang menggenapkan hukum Taurat bagi kamu dan saya. Dengan demikian kita beroleh suatu perjanjian yang baru di dalam Dia. Jadi dengan tekun lakukanlah dan ajarkanlah apa yang menjadi isi hati Bapa, supaya kita beroleh tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga.